Sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Persembahan dari Global Radio dan Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Global People, saya Rizal Wahid dari Dompet Duafa hadir kembali menemani kamu menanti berbuka puasa. Global Radio dan Dompet Duafa selama bulan Ramadan ini akan berbagi ilmu di sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Insya Allah kita akan menjawab berbagai macam permasalahan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Global People dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menguatkan iman di tengah bencana yang mungkin terjadi. Karena kalau kita melihat akhir-akhir ini banyak sekali bencana yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia pada umumnya, terkhusus saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Kita berdoa dulu kepada Allah, mudah-mudahan mereka dikuatkan dan apa yang hilang dari mereka Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, tetapi Global People, kita perlu juga untuk bersiap menghadapi bencana apapun yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak pernah bisa memprediksi bagaimana masa depan kita, apa yang terjadi besok, bahkan tidak bisa memprediksi apa yang terjadi hari ini. Maka perlu bagi kita untuk melakukan persiapan-persiapan agar ketika bencana itu terjadi, kita tetap dalam kondisi beriman dengan iman yang baik, dengan iman yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Global People yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada bencana ataupun musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus memahami dengan baik bahwa segala macam hal yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah menguji kita dengan bencana, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Justru sejatinya Allah sangat sayang kepada kita. Ujian itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil kita kembali pulang. Pulang kemana? Pulang kepada jalan kebaikan. Untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kembali datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyadari bahwa tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bersandar kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ujian itu datang, kita akan paham bahwa ternyata Allah ingin saya kembali. Allah cinta dengan saya. Allah mengingatkan saya. Allah memberikan kesempatan bagi saya untuk sadar, menyadari bahwa kehidupan di dunia ini semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Global People yang dirahmati oleh Allah, semua kita di dunia ini tidak lepas dari ujian. Tidak lepas dari ujian, karena ujian adalah sebuah kepastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah menegaskan, dan sungguh pasti akan kami uji. Perhatikan, Allah menggunakan kata sungguh pasti akan kami uji. Bisyai'in, dengan sesuatu apa yang belum pasti. Apa bentuknya, tapi Allah sudah ngasih bocoran nih. Kalau bahasa anak zaman sekarang, Allah sudah nge-spill nih kira-kira apa aja ciri-ciri ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Allah bilang apa? Minal khauf dalam ayatnya. Ujian yang pertama, bencana yang pertama itu akan melahirkan rasa takut. Itu hal yang wajar, kita takut. Hal yang wajar. Walju', kelaparan, kita kekurangan bahan makanan, kita kekurangan minuman. Itu sudah Allah kasih tahu sejak jauh-jauh hari. Wa naqsim minal amwal, kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Wal anfusi wal anfusi was samarat, kita kehilangan harta kita, kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Kehilangan kebun-kebun kita. Itu adalah berbagai macam hal yang sudah menjadi kepastian dalam hidup kita. Kita nggak pernah bisa milih mana ujian kita. Kita nggak bisa milih, ya Allah, ujian saya yang ini aja deh. Nggak bisa. Tapi apa kata Allah? Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tapi ingat, catat baik-baik Global People, ini adalah motivasi untuk kita pribadi. Bukan untuk kita bawa kepada orang-orang yang mungkin sedang mengalami bencana. Artinya, kalau kita punya teman, punya sahabat, punya keluarga yang sedang Allah uji dengan bencana, maka kita hadir ke sana untuk mendampingi, memberikan kehangatan, memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, menghilangkan rasa lapar.
bukan menghakimi mereka mungkin jauh dari Allah, bukan menghakimi mereka dengan mengatakan ini azab kepada kalian, bukan. Ayat ini menjadi motivasi buat kita pribadi. Maka saya berbicara ini adalah untuk menguatkan diri kita supaya kita menjadi orang yang strong ketika nanti bencana itu hadir, bukan menjadi seorang hakim untuk menghakimi saudara-saudara kita yang terkena bencana, bukan. Maka kita fahami bahwa bencana adalah sesuatu yang mungkin menjadi bagian hidup kita, sudah Allah setting, itu cara Allah supaya kita kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi global people yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwa jangankan kita, bahkan Nabi saja dan para sahabatnya mendapatkan ujian yang begitu luar biasa. Nabi itu surganya pasti. Nabi itu doanya terkabul tanpa penghalang. Nabi itu terhindar dari dosa. Tapi Nabi saja itu mendapatkan bencana, musibah yang tidak main-main, ujian yang tidak main-main. Itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'al anbiya." Sepahit-pahitnya, sekuat-kuatnya bencana itu adalah bencana yang dialami oleh para nabi gitu. Jadi bukan kita yang paling pahit bencananya, bukan kita yang paling ekstrim bencananya gitu, tapi para nabi yang menghadapi ujian yang luar biasa itu. Nah, kalau nabi saja diuji, apalagi kita yang surganya belum pasti, yang doanya belum tentu terkabul, yang ibadahnya mungkin masih naik turun, tentulah kita tidak akan terhindar dari ujian. Dan ketika kita diuji, berprasangka baiklah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah menghapus kesalahan-kesalahan saya. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah mengampuni dosa-dosa saya. Karena memang ada orang-orang yang kalau mau masuk surga harus lewat jalan kesabaran. Karena tahu betul Allah itu, ibadah kita belang betong, puasa kita gak semaksimal itu, sholat kita gak sesempurna itu. Maka Allah tahu, Allah sayang sama kita, ini hamba harus masuk surga. Jalannya apa? Jalan sabar. Sabar dalam apa? Menghadapi berbagai ujian, mungkin salah satunya yaitu bencana. Maka mari kita siapkan diri kita, sembari kita mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terdampak bencana, Allah lapangkan hatinya, Allah kuatkan jiwanya. Dan kalaupun kita na'udzubillah terkena bencana di masa depan, mudah-mudahan kita tetap teguh dalam keimanan kita. Di bulan Ramadan yang mulia ini waktu yang tepat untuk kita memohon kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga pasangan kita, menjaga orang tua kita, menjaga seluruh keluarga, sahabat, kerabat, teman-teman kita dimanapun mereka berada. Demikian sabar, sharing bareng seputar Ramadan hari ini. Penasaran dengan sharing besok? Stay tune aja di Global Radio. Selamat berbuka puasa untuk global people yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Rizal Wahid dari Dompet Duafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Persembahan dari Global Radio dan Dompet Duafa.